Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler dimana ini muncul dari materi gelombang ya. Getaran dan gelombang, salah satunya adalah gelombang bunyi, dan gelombang bunyi itu bisa kemudian kita pecah lagi. Itu cabangnya adalah efek Doppler. Ini tentang gelombang bunyi ya. Oke, kemudian untuk apa kita belajar materi ini? Yang pertama tujuannya di sini siswa mampu mendefinisikan pengertian efek Doppler. Nanti setelah belajar ini siswa tahu pengertian efek Doppler, persamaan efek Doppler, dan penerapan persamaan efek Doppler tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materinya. Efek Doppler itu membahas tentang frekuensi bunyi yang diterima seorang pendengar, yaitu kita melalui telinga kita, dari suatu sumber bunyi. Nah, semakin dekat pendengar dengan sumber bunyi, semakin besar frekuensi yang ditangkap. Kalau semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin kecil frekuensi yang ditangkap. Jadi kalau orang teriak di sana, jarak 10 meter tidak terlalu keras kita dengarkan. Tapi kalau orang teriak di telinga kita, frekuensi yang ditangkap oleh telinga kita itu sangat besar dan kita bisa peka ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, efek Doppler itu tadi membahas tentang frekuensi ya. Selanjutnya. Nah, ini ada fenomena bunyi. Ya, perhatikan fenomena ini. Apa yang teramati saat sumber bunyi mendekat pada pendengar yang diam? Coba kita cek ya. Oke, kita start ya. Perhatikan baik-baik. Ini saya besarkan. Yang merah-merah itu adalah bunyi yang merambat. Kemudian pesawat itu adalah sumber bunyinya. Sama-sama bergerak mendekati pendengar. Coba kita ulang. Kalau kita cek di sini, kecepatan rambat bunyi itu lebih cepat daripada sumber bunyi. Jadi suaranya lebih dulu nyampe ke telinga kita. Oke, itu fenomena yang pertama. Yuk kita cek fenomena yang kedua. Ya, mari kita cek sama-sama. Start. Perhatikan, sumber bunyinya sangat cepat, sama cepatnya dengan bunyi. Kalau yang pertama pesawatnya belum nyampe, bunyinya udah sampai. Ini pesawatnya lewat, baru bunyinya terdengar, ya kan? Berapa kecepatan rambat bunyi di udara? Dirata-ratakan 340 meter dalam 1 detik. Oke, mari kita cek fenomena yang ketiga. Start. Coba lihat. Ini yang sama. Kalau tadi lebih cepat sumber bunyinya. Ya, sorry ya. Jadi yang pertama tadi lebih cepat pergerakan bunyinya daripada pesawatnya. Yang kedua lebih cepat pesawatnya daripada bunyinya. Pesawat udah lewat, bunyinya belum datang. Tapi kalau ini barengan, ya, dimana sumber bunyi sama cepatnya dengan gelombang bunyinya. Jadi pas pesawatnya di depan kita, suaranya terdengar kayak gitu. Itu adalah 3 fenomena. Jadi inilah pembahasan tentang efek Doppler. Oke, kita lanjutkan ya.
Udah paham ya, ada 3 fenomena. Oke, kesimpulannya. 1. Jika sumber bunyi dan pendengar diam, maka frekuensi yang diterima pendengar sama dengan frekuensi sumber bunyi. Jika sumber bunyi dan pendengar diam, maka frekuensi yang diterima pendengar sama dengan frekuensi sumber bunyi. Kita cek dulu kesimpulan nomor 1. Ini dia. Nomor 2, sumber bunyi mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan Vs, maka frekuensi gelombang yang diamati pengamat lebih tinggi dari frekuensi sumber, ya. Jadi S ini sumber. 3. Setelah sumber bunyi melewati pengamat yang diam dengan kecepatan Vs, maka frekuensi gelombang yang diamati pengamat lebih rendah dari frekuensi sumber. Nah, oke, lanjut. Hal ini disebabkan panjang gelombang saat sumber mendekati lebih pendek dengan rumus sebagai berikut, ya. Analog di atas, panjang gelombang saat pengamat mendekat lebih pendek. Nah, nggak usah bingung dengan rumus ini, nanti langsung kita ke rumus aslinya. Pedoman untuk efek Doppler dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Nanti kita hanya diminta biasanya menghitung frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dari frekuensi sumber bunyi. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, tergantung apakah sumber bunyinya bergerak mendekati atau sumber bunyinya bergerak menjauhi, gitu. Nah, ini keterangan rumus. Di sini menggunakan plus dan minus, ya, plus dan minus. Jadi ada saat nanti kondisi menggunakan plus, ada saat nanti kondisi menggunakan minus. Berikut pembagiannya, gitu. Coba kita lihat kasus ini, ya. Tunggu. Trik untuk memahami persamaan efek Doppler, apakah plus, apakah minus. Jadi di sini ada ini sebagai pendengar, ini sebagai sumber bunyi. Jadi kalau pendengar itu menjauhi sumber bunyi, tandanya minus. Ini, ya. Kalau pendengar tadi menjauhin sumber bunyi, itu dijelaskan di soal, pakai tanda kurang, gitu. Kalau kemudian pendengar mendekati sumber bunyi ini, pakai tanda tambah. Jadi kalau dia mendekat, tambah, itu. Atau ini sumber bunyinya kayak ambulan mendekati pendengar, kalau dia mendekati pakai tanda kurang, kalau dia menjauhin pakai tanda positif. Seperti itu. Kalau belum ngerti silahkan diulang lagi, bisa dibalikkan videonya ke belakang. Oke, ini coba lihat. Kalau ini ada pendengar, kemudian dia diam, ya, diam. Kemudian ada ambulan mendekati dengan wiu-nya, mendekatin. Nah, kalau dia sumber bunyinya mendekatin, kalau ini diam nggak ada masalah, jadi V saja, ya. Karena dia kecepatannya 0, ya, ditambah dikurang 0 ya tetap 0, jadi hasilnya V aja. V ini adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, ini kurang apa positif yang di bawah sini? Dia mendekatin. Kita lihat panduan yang tadi. Ini kan mendekatin berarti kurang. Kalau dia nanti menjauhin, dia positif. Makanya rumusnya jadi menggunakan kurang. Kasus 1, ya. Kemudian kasus 2. Nah, ini dia menjauhi berarti dia menggunakan tambah. Oke, kemudian kasus 3. Ya, ini yang bergerak. Pendengarnya bergerak. Kalau dia mendekati, pendengar mendekati sumber bunyi pakai tambah. Ini diam, ya udah. Ditambah 0 dikurang 0 ya tetap 0, jadi tinggal V. Tinggal V, ya. Kasus 4. Nah, pendengarnya menjauhin. Ini diam. Yang diam hilang dia karena 0. Jadi dikurang. Selanjutnya ada saling mendekat. Ini sering masuk ke dalam soal, dikatakan saling mendekat.
Ya, kalau pendengar mendekati tambah, kalau sumber bunyi mendekati kurang. Ini dia rumusnya. Kasus terakhir saling menjauh. Nah, ini dia saling menjauh. Kalau saling menjauh, atasnya kurang, bawahnya tambah. Nah, jadi 6 kasus ini bisa menjadi rujukan pegangan untuk menjawab soal-soal yang muncul nanti seperti itu. Atau saling bergerak, ini kasus 7 ya. Berarti kalau ini dia ke sini, menjauhi ini. Ya, kalau ini dia mendekatin. Nah, ini kasus ke-7. Ada satu lagi. Kasus ke-8. Lihat aja apakah dia mendekati atau menjauhin. Jadi ada 8 kasus yang kemudian bisa nanti di soal itu diacak-acaknya mau pakai kasus yang mana. Yang penting kita tahu apakah pendengar itu mendekati atau menjauhi sumber bunyi, atau apakah sumber bunyi itu mendekati atau menjauhi pendengar. Seperti itu. Contoh soal. Mobil A bergerak dengan kecepatan 72, klaksonnya 800 Hz. Mobil B bergerak mendekati, ya, mendekati mobil A. Berarti saling mendekat. Kecepatannya ada. Kemudian di sini ada frekuensi bunyinya 340. Jadi kita harus memposisikan, ya, yang mana sebagai pendengar, yang mana sebagai sumber. Mobil A sumber bunyi, mobil B pendengar. Kemudian kasusnya adalah saling mendekat. Berarti pakai rumus atasnya plus, bawahnya minus ya. Maksudnya gimana atas plus bawah minus? Gini, nah ini plus, ini minus. Ini adalah dari data-data soal. Ini dari kilometer per jam dirubah ke meter per sekon. Ini juga begitu. Kemudian masukkan dia nilainya dikali frekuensi sumber, dapatlah hasilnya 886,2 Hz. Ya, seperti itu contoh soalnya. Ya, coba kita tampilkan sekali lagi. Ini contoh soalnya, ini datanya. Kemudian datanya bisa kita simpulkan menjadi ke sini. Ini tadi ya, mengubah dari kilometer per jam ke meter per sekon. Kemudian setelah kita tahu kasusnya, kita tahu rumusnya, kemudian tinggal masukkanlah angka-angkanya. Ya, ini kali ini per ini dia. Dapatlah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Nah, seperti ini dia kasusnya. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya ada di sini, silahkan di screenshot masing-masing. Ya. Ada beberapa soal. Soal pertama, screenshot. Soal kedua, screenshot. Atau di pause juga boleh. Soal ketiga, screenshot atau pause. Soal keempat, ini dia, screenshot atau pause. Bagi siswa Bapak khusus ditulis soalnya di buku catatan, kemudian dijawab situ, dipoto, dikirim di Google Classroom. Nomor 5, screenshot. Oke, selesai. Selesai ya. Seperti itu ya. Oke, PowerPoint ini disusun oleh seorang guru. Ini data-datanya, nggak perlu dicatat. Kemudian ini standar kompetensi dasar, yang kompetensi dasar ya, yang memang menjadi materi di pelajaran fisika. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibagikan video ini ke orang-orang yang membutuhkan penjelasan tentang efek Doppler plus kasus-kasusnya. Ada 8 kasus, sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan persoalan-persoalan terkait materi ini. Demikian saja. Sampai jumpa lagi.